Bab 133. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Jatuh ke kolam, merasakan sekelilingnya menyelimutinya dengan sejuk, dia berusaha sekuat tenaga untuk merilekskan tubuhnya. Dia tahu, baginya, ini hanya momen relaksasi yang singkat. Dia tidak tahu metode kultivasi apa yang dimiliki ayahnya untuknya selanjutnya. Apa yang dia pegang di tangannya bukan lagi palu kayu ukuran palu yang ditempa, melainkan palu berukuran besar dengan penampang kepala palu berdiameter 2 meter. Dan di belakang palu kayu raksasa semacam ini, pegangannya hanya selebar lengan seseorang. Seperti yang bisa dibayangkan, jika itu hanya mengangkat palu biasa, mungkin pegangan palu akan langsung pecah karena beratnya sendiri. Tapi Tang San mengandalkan kontrol kekuatan yang cerdik, menggunakannya untuk menyelesaikan 81 ayunan di bawah air terjun. Itu adalah dampak air terjun yang sangat besar. Jika dia tidak memiliki palu raksasa seperti ini, bagaimana dia bisa langsung membalikkannya sejauh 10 meter? Pada saat ini, metode hammer angin kelainan pembelahannya sudah dipraktikkan ke puncaknya. Seperti yang diharapkan Tang San, saat dia kembali ke tepi pantai, ayahnya sudah menunggunya di sana. Tetapi berbeda dari masa lalu, ketika dia bersiap untuk mendarat, tangan kasar ayahnya muncul di depannya. Setelah tertegun sesaat, Tang San mengulurkan tangan kanannya, menggenggam tangan ayahnya. Tang Hao mengerahkan dirinya, dan tubuh Tang San menerobos air, mendarat di depannya. Sudah berada di sini selama setahun penuh, Tang San jelas menjadi lebih tinggi. Sudah hampir 16 tahun, dia benar-benar memiliki tubuh seorang dewasa, dan yang tinggi pada saat itu. Dia juga tumbuh semakin seperti dirinya di masa mudanya. Meskipun ia masih belum berusia 16 tahun, wajahnya memiliki resolusi yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh lelaki biasa berusia 20 atau 23 tahun. Tegas, tak tergoyahkan, gigih. Semua kualitas intrinsik yang sangat baik yang dimiliki oleh murid-murid yang berhubungan langsung dengan Clear Sky School dapat ditemukan pada dirinya. Tang Hao sangat puas dengan prestasi putranya, bahkan jika dia tidak akan menunjukkannya. Tanpa menunggu Tang Hao untuk melakukan apapun, Tang San sudah mengambil inisiatif untuk menempatkan palu kayu berukuran besar ke samping. Ayah, apa yang harus aku gunakan selanjutnya? Dalam 1 tahun, dia sudah beradaptasi dengan pelatihan khusus semacam ini. Dia juga bisa merasakan dirinya membaik melalui pelatihan ini. Dalam hal penerapan kekuatan, Tang San sekarang dapat dikatakan telah mencapai puncak. Dia bahkan bisa dengan jelas mengendalikan jalur setiap fraksi dari kekuatannya. Keluar dari kolam, bahkan fluktuasi kekuatan yang paling kecil pun tidak dapat disembunyikan dari akal sehatnya. Bahkan sebilah rumput bisa menjadi senjata mematikan di tangannya, bahkan tanpa kekuatan roh. Tang Hao mengangkat tangannya, menunjuk ke air terjun di sisi lain kolam. Hari ini kamu istirahat. Mulai besok, kecuali saat kamu berkultivasi, aku tidak ingin melihat air terjun jatuh di bawah 30 meter di atas kolam. Metode Disorder Splitting Wind Hammer dapat digunakan secara langsung, tetapi juga dapat digunakan untuk melawan, seperti ketika kamu memblokir Stormwind Demon Wolf, 36 chop berturut-turut dari Feng Xiaotian dari Akademi Godwin. Petik 2. Tang San tampak agak tidak tertarik pada Tang Hao. Ayah, aku tidak mengerti. Petik 2. Tang Hao dengan tenang berkata, semua pelatihan adalah untuk membuatmu menguasai Clear Sky Hammer dengan lebih baik, untuk menggunakan kekuatanmu lebih baik. Tetapi jika kamu selalu berlatih dengan benda-benda eksternal, kamu tidak akan pernah bisa langsung merasakan apa yang diberikan Clear Sky Hammer kepada kamu. Karena itu, mulai besok, palu yang akan kamu gunakan di bawah air terjun adalah Clear Sky kamu sendiri. Kamu bisa menggunakan kekuatan roh. Biarkan aku melihat level apa yang bisa kamu capai. Petik 2. Saat berbicara, Tang Hao mengangkat tangannya untuk menyodok bahu kiri Tang San. Tang San merasakan kekuatan besar, dan tanpa sadar dia berputar. Segera setelah itu, sebuah tangan besar yang panas menempel di tengah punggungnya. Aliran panas yang panas menembus tubuhnya, langsung mengalir ke tubuhnya dantian. Sebelum Tang San bisa bereaksi, energi internal di dalam dantian meletus seperti gunung berapi dan melonjak. Didorong oleh kekuatan besar, Tang San tanpa sadar duduk di bawah kendali Tang Hao. Tenangkan dirimu Qi, menumbuhkan kekuatan roh. Petik 2. Beberapa kata sederhana adalah arahan Tang Hao untuk Tang San. Awalnya berpikir dia benar-benar bisa beristirahat selama sehari, Tang San tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Segera meraih sumbernya,
Dia memandu kekuatan internal yang tiba-tiba meletus dalam tubuhnya untuk beredar melalui rute misterius Heaven Skill. Keterampilan surga misterius awalnya semacam kekuatan batin yang lembut, tapi sekarang ini tiba-tiba menjadi mengamuk. Di bawah kendali menit Tang San, itu seperti banjir yang menerobos bendungan, menjelajahi saluran energinya yang tak tertahankan. Dengan kekuatan internal memasuki tubuhnya, Tang San merasakan banyak hal. Hal pertama yang dia rasakan adalah kekuatan rohaninya mengendalikan kekuatan internalnya. Di bawah efek kekuatan spiritual yang luar biasa, meskipun kekuatan internal yang terburu-buru menyerang dengan kekuatan yang sangat besar, dia masih bisa mengendalikannya. Hal kedua yang dia rasakan adalah perubahan saluran energinya. Meskipun sudah 1 tahun sejak dia mengedarkan kekuatan internalnya, saluran energinya tampaknya telah melebar, dan bahkan berubah menjadi lebih tahan lama. Tidak peduli bagaimana kekuatan internal menyerang, masih harus mengikuti jalur saluran energinya. Penggosokan di bawah air terjun adalah menempa seluruh pribadi, fisik, saluran energi, kemauan, pikiran Tang San. 1 tahun kering karena pelatihan debu telah membawa perbaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara pecah terus-menerus bergema di dalam tubuh Tang San. Itu bukan ledakan saluran energi, melainkan pembukaan sumbatan. Hanya dalam 3 sirkulasi singkat, dari 8 meridian Tang San yang luar biasa, termasuk yang sudah terbuka sebelumnya, ia tiba-tiba menembus 6. Hanya 2 meridian yang masih mempertahankan penghalang mereka. Dengan 6 meridian terhubung, kekuatan internal yang bahkan lebih besar masuk, dan perasaan seperti tungku peleburan muncul sekali lagi. Hanya saja kali ini, itu adalah buatan Tang San. Bahkan Tang Hao tidak tahu bahwa pada tahun ini di bawah hantaman air terjun tanpa kekuatan internalnya, 3 ramuan harta abadi yang dimakan Tang San telah menyelesaikan proses penggabungan menyeluruh dengan tubuhnya. Rumput es misterius segi 8, aprikot mulia infernal, serta Piercing Gaze begonia akhirnya benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Jika dia mengikuti kultivasi teratur, proses ini akan membutuhkan setidaknya 10 tahun penyerapan lambat untuk menyelesaikan. Meskipun menyerap ketiga ramuan itu tidak akan memberi Tang San terobosan besar dalam kekuatan internal, tingkat kelenturan dan ketangguhan yang mereka berikan pada saluran energi, tulang, dan ototnya menakutkan. Masing-masing dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Sama seperti Tang Hao yang direncanakan, Tang San sedang berjalan di jalan ditempa menjadi alat ilahi. Semua panas yang terbakar akhirnya mengembun di tengah punggungnya, berguling terbalik. Titik akhir kondensasi itu adalah tempat tulang roh eksternal 8 laba-laba lens berada. Sebagai tulang roh yang mampu berevolusi, Eight Spider Lances juga akan terus berkembang seiring dengan peningkatan Tang San. 1 hari menjadi 7 hari. Tang Hao berdiri berjaga di sisi putranya selama 7 hari penuh. Dalam 7 hari, tubuh Tang San mengalami perubahan langit dan bumi. Pada hari pertama, lapisan materi abu-abu menggelegak keluar dari tubuh Tang San. Pada hari kedua, materi abu-abu terkondensasi menjadi serpihan dan mulai mengelupas secara bertahap, memperlihatkan kulit putih pink, dan di bawah kulit, Tang Hao melihat warna merah dan biru samar berkeliaran. Dan pada akhir 7 hari, seluruh tubuh Tang San telah menjadi seperti batu permata, sampai-sampai bahkan mengalirlah permata samar seperti cahaya di dalam dirinya. Tidak ada di dunia luar yang penting lagi. Terobosan Tang San yang belum pernah terjadi sebelumnya ditempa dari tekanan 1 tahun. Tang Hao tentu saja tidak hanya menyegel kekuatan rohnya. Trik penekan kekuatan roh ini adalah salah satu metode Clear Sky School, paling cocok untuk digunakan dalam kisaran peringkat 40 hingga 50. Awalnya Tang Hao siap untuk menekan Tang San selama 2 tahun, tetapi dia tidak berharap Tang San menyelesaikan tugas 2 tahunnya hanya dalam 1. Tang Hao tahu bahwa jika ia terus menekannya, itu mungkin memiliki efek sebaliknya, oleh karena itu ia membantunya membuka segel hari ini. Metode erupsi setelah penindasan seperti itu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup, waktu yang dipilih Tang Hao, tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Fluktuasi kekuatan roh Tang San mereda selama 7 hari. Saat dia sekali lagi membuka matanya, Tang Hao melihat tatapan lembut di mata Tang San. Ayah. Petik 2. Tang San memandang ayahnya. Tang Hao tiba-tiba menepuknya dengan telapak tangan. Tang San tidak berani memblokirnya, membiarkan telapak tangan ayahnya membentur dadanya, mengirimnya jauh ke air yang dalam. Cuci dirimu dengan benar. Petik 2. Suara Tang Hao datang dari pantai. Kekuatan rohmu telah mencapai bottleneck peringkat ke-50. Petik 2. Sambil mengatakan ini,
Bahkan jika Tang Hao ingin membuat suaranya tenang, dia masih tidak bisa menahan kejutannya yang menyenangkan. Peringkat ke-50, itu benar, saat ini kekuatan roh Tang San telah mencapai kemacetan peringkat ke-50. Selama dia mendapatkan satu cincin roh lagi, dia bisa langsung memasuki panggung roh raja. 1 tahun, dalam 1 tahun yang singkat, ia naik dari peringkat 40 detik menjadi peringkat 50. Tang San masih belum berusia 16 tahun, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia guru roh. Meskipun Tang San juga merasa dia telah membuat terobosan besar, jika Tang Hao tidak memberitahunya, dia masih tidak akan mampu sehingga tingkat kemajuannya akan sangat mengerikan. 8 peringkat dalam 1 tahun, bahkan seorang jenius seperti dia tidak akan berani memikirkannya. Bahkan, semakin tinggi kekuatan roh, semakin sulit kultivasi. Cukup mencuci dirinya bersih, Tang San sekali lagi naik ke pantai. Kata-kata pertamanya tidak bisa dihindari adalah pertanyaan bagi ayahnya. Ayah, apakah aku benar-benar sudah peringkat ke-50? Dia tahu tentang 6 meridian yang terhubung, tetapi kekuatan rohnya berkembang sangat pesat, perasaan lompatan semacam itu masih membuatnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tang Hao mengangguk, perasaan aku tidak akan salah. Kamu sudah berada di peringkat ke-50. Namun, jangan puas. Semakin belakangan, semakin sulit kultivasi. Peringkat ke-50 ke peringkat 60 adalah daerah aliran sungai yang semula aku gunakan untuk menyeberang selama 5 tahun. Aku harap kamu dapat menembus batas pangkat ke-60 sebelum kamu berusia 20. Jalan kamu akan lebih mudah setelah itu. Petik 2, bagian 2 TL oleh Bagelson. Iya nih, petik 2, kali ini, bahkan Tang San melihat perubahan suasana hati ayahnya. Meskipun dia masih mengajarinya, dia masih menangkap senyum samar yang terlihat di wajah ayahnya. Ke-50 peringkat di 16, dan memiliki 2 tulang roh. Saat ini, bahkan Spirit Masters peringkat 60 tidak pernah bisa mengalahkan Tang San. Little Sun, teknik melempar fragmen 8 lens speeder yang kamu gunakan pada saat terakhir dari turnamen Elite Academy Master Roh Kontinental lanjutan, apakah itu kemampuan roh ciptaanmu? Tiba-tiba Tang Hao bertanya. Tang San tampak terganggu sejenak, menggaruk kepalanya, dan berkata, lebih atau kurang. Petik 2, dia tidak pernah bisa mengatakan bahwa itu bukan teknik dunia ini. Dalam beberapa hal, setelah mencapai dunia ini, pengetahuan rahasia Tang Sekte semua dapat dianggap sebagai kemampuan roh yang diciptakannya. Tang Hao mengangguk, berkata, teknik-teknikmu itu sangat bagus, jangan tinggalkan mereka. Mulai sekarang, kamu akan berlatih dengan Clear Sky Hammer di bawah air terjun di malam hari, dan membuat rencana sendiri untuk siang hari. Petik 2, Tang San tidak dapat membantu mengatakan, Ayah, aku sudah peringkat ke-50, tidakkah kita mencari cincin roh yang pas? Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, apakah kamu lupa apa yang diajarkan Grandmaster kepada kamu? Salah satu dari 10 kekuatan kompetitif inti, tidak mengusulkan bahwa bahkan jika Spirit Master tidak mendapatkan cincin roh setelah mencapai kemacetan, kekuatan rohnya akan terus disimpan, untuk muncul setelah mendapatkan cincin roh. Tidak perlu bagimu untuk bertarung sekarang, mengapa terburu-buru untuk mendapatkan cincin roh? Petik 2, Tang San mengangguk, berkata, aku mengerti. Petik 2, kekuatan roh mencapai peringkat ke-50 juga setara dengan keahlian surga misterius yang mencapai ambang tingkat ke-5. Dengan kekuatan internal yang lebih kuat, beberapa teknik senjata tersembunyi yang tidak bisa digunakan sebelum bisa diolah. Tang San tidak pernah melupakan senjata tersembunyi yang telah dibayarnya untuk kehidupan sebelumnya. Mulai hari ini, seperti yang dikatakan Tang Hao, dia mulai mengolah misterius langit surgawi dan senjata tersembunyi di siang hari, dan berlatih dengan Clear Sky Hammer di malam hari. Proses mengolah misteri surga misterius adalah istirahatnya. Saat ini Tang San seperti mekanisme bertenaga pegas, sepertinya tidak pernah beristirahat. Istana Paus tertinggi, apakah kamu benar-benar berpikir jernih? Paus Agung diam-diam melihat Juliana berlutut di depannya. Juliana mengangguk dengan tegas. Yang mulia, jika aku tidak bisa menerobos sampai batas tertentu, aku khawatir Tang San akan mengejar aku cepat atau lambat. Untuk Spirit Hall, aku siap mengambil risiko. Petik 2. Wajah Agung Paus Bibi Dong tumbuh lebih lembut. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukannya. Kamu sudah sangat luar biasa. Pergi ke sana untuk berlatih, ada peluang besar bahkan kamu tidak akan kembali.
Bukankah lebih baik pergi berkultivasi di Deat Canyon seperti Xie Yue dan Yan? Petik 2. Huliena menggelengkan kepalanya. Tidak, Yang Mulia, meskipun Deat Canyon berbahaya, itu tidak akan bisa benar-benar memberi aku sensasi kematian. Aku tahu kamu selalu meminta Lord Chrysanthemum Douluo melindungi aku secara rahasia. Tanpa benar-benar mengalami perasaan mati, dengan bakat aku khawatir aku tidak akan bisa dibandingkan dengan Tang San nanti. Petik 2. Bibi Dong tersenyum dengan tenang. Meskipun sudah 2 tahun, kamu masih tidak bisa melupakan kekalahan itu. Petik 2. Huliena dengan penuh perhatian memperhatikan mata paus tertinggi. Guru, tidakkah kamu mengatakan bahwa kekalahan adalah ibu dari kesuksesan? Jika aku lupa kekalahan, lupa penghinaan, bagaimana aku bisa layak atas bimbingan kamu? Aku harap ketika aku pergi ke sana kali ini, kamu tidak akan mengirim siapapun untuk melindungi aku. Aku pasti akan kembali hidup-hidup. Petik 2. Saat ini wajahnya tidak memiliki sedikit pun rayuan, hanya tekad yang tak tertandingi. Bibi Dong mengulurkan tangan untuk menarik Huliena dari lantai. Anak kecil, di dalam dirimu, aku melihat harapan untuk masa depan Spirit Hall. Baik, aku akan menyetujuinya. Tetapi kamu harus ingat, kamu harus kembali hidup-hidup. Apakah sebagai Paus Agung Roh Hall, atau sebagai guru kamu, ini adalah misi aku untuk kamu, serta permintaan aku. Memahami, melihat mata Bibi Dong yang sangat indah, Huliena merasakan sesuatu di matanya, dan mengangguk dengan paksa. Guru, aku akan. Petik 2. Paus Agung Bibi Dong mengangkat tangannya. Di tangannya ada cincin yang berkilauan dengan cahaya, dan ketika dia membalikkan telapak tangannya, di tangannya terbaring tengkorak putih. Serap sebelum kamu pergi. Petik 2. Huliena tiba-tiba terkejut. Guru, ini terlalu berharga. Petik 2. Wajah Bibi Dong turun. Bahkan benda yang paling berharga pun harus digunakan untuk memiliki nilai. Awalnya, pikiran yang mengkondisikan tengkorak kebijaksanaan cocok untuk kamu lebih baik, tetapi itu pergi bersama Tang San dan yang lainnya. Hilangnya 3 tulang roh adalah pukulan besar bagi Spirit Hall. Namun, dalam hatiku, kalian bertiga lebih penting daripada tulang roh. Tengkorak ini sama-sama cocok untuk kamu. Tidak lebih buruk dari tengkorak kebijaksanaan itu. Ambil. Petik 2. Huliena tidak keberatan lagi, dengan serius menerima apa yang diberikan oleh Paus Agung, matanya sudah basah. Paus Agung merendahkan suaranya. Masih ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu. Jika kamu sendirian menghadapi Tang San, hindari pertarungan dengan cara apapun. Meskipun kekuatan kamu di atas kemampuannya, aku tidak tahu teknik apa yang dia gunakan untuk melawan kemampuan kamu. Kamu tidak memiliki peluang melawannya. Kamu juga tidak perlu memperlakukannya sebagai lawan. Aku akan berurusan dengan orang ini cepat atau lambat. Sama seperti ayahnya, tanpa berurusan dengan Tang Hao, perut itu terasa sakit, rencana kita pasti akan mengalami masalah. Petik 2. Ya guru. Petik 2. Huliena menunduk, menyetujui dengan hormat. Tapi mata besarnya yang menggoda mengungkapkan ekspresi yang tidak mau. Dia tidak akan pernah bisa melupakan senyum di wajah Tang San di saat-saat terakhir. Adegan lelaki itu mengeluarkan 8 tombak laba-laba yang terfragmentasi sebelum pingsan. Hanya serangan itu yang membuat mereka kehilangan tulang roh, dan kehilangan kejuaraan. Menjadi pendosa di balai roh. Tang San, tunggu saja. Penghinaan yang kamu buat aku pasti akan membayar kamu dengan darah. Petik 1. Air terjun luas jatuh dari langit, berkembang dengan uap air. Suara ledakan keras terus-menerus bergema di bawah air terjun. Jika seseorang berdiri di samping untuk menonton adegan aneh ini, mereka pasti tidak akan bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Seluruh air terjun setinggi 200 meter ini mengungkapkan pemandangan yang sangat aneh sekarang. Air terjun itu secara tak terduga benar-benar terbelah 50 meter dari dasar. Air yang jatuh berserakan dalam gelombang ke segala arah pada saat itu, menjadi tirai air yang besar yang mengalir deras di kejauhan, membuat seluruh kolam di bawah air terjun terus-menerus beriak dari tetesan air. Dalam layar air itu, seseorang hanya bisa samar-samar melihat sosok seperti naga hujan. Berdiri di bawah air terjun, tubuh terus berputar, palu hitam kecil terbang naik dan turun di tangannya. Dengan setiap ayunan palu, air yang jatuh akan naik sedikit di udara, jarak 50 meter terus-menerus naik. 60 meter, 70 meter, 80 meter, 90 meter. Di dalam tirai air itu,
samar-samar orang bisa melihat bahwa cahaya hitam menakutkan naik ke puncak air terjun seperti naga hitam yang sedang naik daun. Adegan yang menakutkan masih berlanjut. Ketika air terjun itu dipukul mundur 100 meter, tiba-tiba, bayangan di bawah air terjun itu tiba-tiba berhenti. Semua gerakan berubah menjadi satu titik akhir, lalu berhenti di sana dengan paksa. Semua cahaya yang terkondensasi meletus dalam sekejap ini. Hong, naga hitam, berlari ke arah langit, dan air terjun yang sangat deras itu tiba-tiba tersebar ke segala arah dalam sekejap itu, tidak lagi mampu mengumpulkan. Air terjun setinggi 200 meter, pada saat itu, benar-benar menghilang dari pandangan. Naga hitam raksasa mengeluarkan lolongan keras, seolah meraung, seolah menampilkan kekuatannya yang menakutkan. Tang Hao berdiri diam-diam di sisi kolam, menonton pemandangan luar biasa di depannya, wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Membuat air terjun menghilang sepenuhnya, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa melakukan itu bahkan pada usia 25. Tetapi putranya telah melakukannya. Langit yang mengguncang, naga hitam, disebabkan oleh Tang San. Setelah 2 tahun penuh, Tang Hao tidak pernah membawa Tang San untuk mendapatkan cincin roh kelimanya pada tahun kedua kultivasi. Dan Tang San sendiri juga menemukan bahwa tingkat pertumbuhan kekuatan rohnya jelas telah melambat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan roh yang dibutuhkan untuk naik satu peringkat menjadi lebih besar di kemudian hari. Karena dia belum mendapatkan cincin roh kelima, dia juga tidak tahu berapa peringkat kekuatan rohnya. Tapi dia yakin itu tidak akan melebihi 53 paling banyak. Setelah mencapai peringkat ke-50, mendapatkan 2 peringkat setiap tahun sudah merupakan langkah yang sangat cepat. Setelah mencapai peringkat ke-70, seorang guru roh mungkin tidak naik satu peringkat dalam beberapa tahun. Itu jelas menunjukkan kesulitan budidaya tahap selanjutnya. Meskipun kecepatan promosi kekuatan rohnya turun drastis di tahun kedua, Tang San masih benar-benar membiasakan dirinya dengan Clear Sky Hammer-nya. Meskipun itu tidak memiliki cincin roh tunggal, dengan kontrol kekuatan roh peringkat ke-50, Clear Sky Hammer sudah bisa menghasilkan kekuatan serangan yang sangat mengerikan. Adegan saat ini adalah letusan dari 9 angin Hammer metode Disorder memecah 9 dengan ke-9, 80 ayunan pertama. Untuk roh dengan kemampuan dukungan, tidak diragukan lagi adalah Seven Tile Glaze Tile Pagoda. Dalam kekuatan serangan, tidak ada roh lain yang bisa mencapai pedang suci pedang Douluo Chenshin. Tapi dalam tirani, dengan kekuatan, dalam kekuatan yang meledak, Clear Sky Hammer memegang takhta di puncak tanpa tunduk pada apapun. Kalau tidak, bagaimana Clear Sky School bisa disebut sesuatu seperti sekte nomor 1 dari dunia Spirit Master? Meskipun tidak memiliki kemampuan dari cincin roh, Clear Sky Hammer masih bisa diresapi dengan kekuatan roh. Itu masih keberadaan seperti alat ilahi. 2 tahun lalu, sebelum pelatihan khusus dimulai, Tang Hao pernah bertanya pada Tang San apa kelemahan terbesarnya. Pada saat itu, Tang San telah menjawab dengan kekuatan meledak, kurangnya kekuatan serangan langsung meletus. Tapi sekarang, masalah ini diatasi semudah pisau membelah bambu. Meskipun Clear Sky Hammer Tang San masih berukuran sama, dalam Disorder Splitting Wind Hammer Method, atau mungkin harus dikatakan dengan dorongan kekuatan roh Tang San yang menanamkan, serangan letusan yang bisa dihasilkannya sekarang sudah mencapai yang sangat menakutkan gelar. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Bahkan lebih mengerikan, setelah Clear Sky Hammer dikombinasikan dengan senjata tersembunyi Tang San Sekte Tang San, selama kekuatan spiritual Tang San mengunci lawan, kecuali lawan memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada miliknya, dan terlebih lagi ia mahir dalam kemampuan jenis teleportasi, dia hanya akan bisa dengan kaku memblokirnya. Pada dasarnya tanpa kesempatan untuk menghindar. Hong, air terjun yang terhenti jatuh, dengan keras menghancurkan Tang San yang berdiri di atas batu bulat. Tapi Tang San berdiri di sana tanpa memindahkan satu titik pun, seperti paku yang dipalu ke batu. Wajahnya bahkan menunjukkan ekspresi yang agak menyenangkan. Tenggelam dalam air terjun yang sangat besar, meludahkan napas, skill surgawi misterius yang mendalam menutupi tubuhnya dalam lapisan Big Dipper Ki putih samar. Sosok berkedip, Tang San telah melompat dari batu bulat. Clear Sky Hammer di tangannya menghilang dengan tenang, digantikan oleh beberapa lusin untayan Blue Silver Grass yang menyerang ke bawah, menghantam permukaan air. Tang San menggunakan momentum untuk melambung tinggi, mendarat tepat di sebelah Tang Hao di pantai. Ketika Tang San melonjak, ekspresi wajah Tang Hao sudah kembali ke hikmat.
Ketika dia melihat putranya dengan mulus mendarat di sebelahnya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu pikir kamu sangat kuat, ya? Tang San menggaruk rambutnya yang basah kuyup. Ayah, aku mengerti, aku tidak akan sombong, aku pasti akan terus bekerja keras. Hanya saja, baru-baru ini aku merasa bahwa berkembang dalam metode palu angin gangguan dengan lebih banyak latihan sangat sulit. Petik 2. Mendengarkan putranya, Tang Hao tidak bisa menahan ledakan ketidakberdayaan di hatinya. Dia masih belum mengatakan apa-apa tentang pelatihan istimewanya, tetapi sudah bingung oleh bocah cerdik ini. Masih berpikir untuk maju dengan metode hammer angin kelainan pembelahan. Bagaimana seseorang bisa maju setelah mencapai puncaknya? Selain itu Clear Sky Hammer tidak memiliki pengaruh cincin roh. Tang Hao bertanya pada dirinya sendiri, dengan metode palu ini sendiri, apakah dia bisa melakukan yang lebih baik daripada putranya? Pelatihan metode palu angin yang membelah gangguan berakhir hari ini. Little Sun, izinkan aku bertanya, bagaimana perasaan kamu tentang kekuatan bertarung kamu? Petik 2. Tanya Tang Hao. Tang San memikirkannya. Pertama-tama dia ingin mengatakan bahwa dia percaya diri, tetapi mengingat kekuatan hebat ayahnya, dia masih mengubah kata-katanya. Masih kurang sejauh ini. Petik 2. Lalu, apakah kamu tahu di mana kamu kurang? Tang Hao terus bertanya. Tang San tampak kosong sesaat. Mengatakan dia kurang jauh agak sederhana, sekarang mendengar ayahnya menanyakan pertanyaan semacam ini, tidak ada jawaban segera muncul. Tang Hao rupanya juga tidak ingin mendengar jawaban Tang San, dan melanjutkan. Secara teori, Grandmaster tidak tertandingi. Metode pengajarannya untuk kamu sangat tepat, membiarkan kamu membangun fondasi yang kuat. Sejak kamu mengangkatnya sebagai guru, tingkat pertumbuhan kamu sangat cepat, dan kamu juga telah mengalami banyak pertempuran. Kamu masih memiliki pengalaman tempur yang sesungguhnya. Tidak perlu meremehkan diri sendiri. Namun, kamu masih kekurangan esensi pertarungan sungguhan. Petik 2. Esensi. Apa inti dari pertarungan sungguhan? Petik 2. Tang San buru-buru bertanya. Ayahnya harus menjadi karakter yang diperhitungkan di antara yang terbaik bahkan di antara judul Douluo. Meskipun dia tidak banyak bicara, Tang San mendapat manfaat dari setiap kata panduan. Dia sekarang buru-buru memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan. Tang Hao berbicara dengan suara rendah. Apa itu pertarungan sungguhan? Pertempuran sejati dengan hidup dan mati dalam keseimbangan adalah pertempuran nyata. Tetapi pertempuran sesungguhnya yang kamu alami sebagian besar adalah dalam format kompetisi. Kamu belum mengalami banyak krisis kehidupan. Orang-orang, hanya dalam ujian hidup dan mati, potensi mereka akan sepenuhnya dibangkitkan. Dengan terus-menerus berjuang di tepi kematian dapat dikatakan seseorang benar-benar memiliki kemampuan pertempuran. Kekuatan mengendalikan pikiran dan pertempuran kamu berdua cukup bagus. Tetapi kamu kekurangan satu hal. Roh pembunuh paling murni. Rasakan aura aku. Petik 2. Kata-katanya jatuh, pupil mata Tang Hao tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, dia tiba-tiba memancarkan aura sedingin es. Aura ini tampaknya tidak memiliki kekuatan meledak, tetapi karena dengan sungguh-sungguh menyelimuti Tang San, ia segera merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam rumah es. Setiap rambut di tubuhnya berdiri. Es sedingin es, kekaguman, jahat, menakutkan, roh pembunuh yang tangguh membuat orang-orang gemetar seperti menghadapi binatang buas raksasa yang menerkam. Tang San jelas merasa semua yang dia lakukan menjadi lebih lambat di dalam roh pembunuh yang luar biasa ini. Bahkan memiliki mata iblis ungu dengan cahaya dewa ungu, dia tidak berani berhadapan muka dengan Tang Hao. Yang lebih mengejutkan bagi Tang San adalah bahwa butiran-butiran yang mengalir di tubuhnya tampaknya melambat, air yang secara bertahap menetes mengembun menjadi untayan manik-manik es, tergantung dari tubuhnya. Roh jahat berubah menjadi substansial. Ini adalah salah satu deskripsi yang dikeluarkan pikiran Tang San. Grandmaster pernah memberitahunya bahwa, ketika kekuatannya sendiri mencapai tingkat yang sangat menakutkan, niat membunuhnya bahkan bisa mencapai tingkat substansi, berubah dari tidak berwujud menjadi materi. Tapi level seperti ini jarang terjadi seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn bahkan di antara judul Douluo. Niat membunuh es dingin mundur seperti air pasang, dan suara Tang Hao mengejutkan Tang San. Apa yang kamu rasakan, itu adalah roh pembunuh. Tidakkah kamu ingin bertanya bagaimana cara menggunakan roh pembunuh? Semangat membunuh sebenarnya tidak memengaruhi lawan, melainkan diri kamu sendiri. Itu dapat membuat kamu mengabaikan hidup dan mati,
membiarkan kamu menunjukkan kekuatan kamu sendiri sampai tingkat yang paling tinggi, bahkan melampaui level kamu. Bahkan dapat membuat kamu bertindak lebih cepat. Memiliki niat membunuh yang kuat membuktikan bahwa kamu pernah merangkak dari tumpukan besar mayat. Bahwa kamu telah mengalami terlalu banyak perjuangan hidup dan mati. Bahkan ketika menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh dari dirimu sendiri, kamu masih tidak bisa sedikit pun malu-malu. Membunuh niat adalah semacam cara yang mengesankan. Di beberapa daerah bahkan bisa disamakan dengan keberanian. Mungkin bisa dikatakan bahwa niat membunuh adalah sublimasi dari keberanian. Petik 2. Penjelasan Tang Hao tentang niat membunuh tidak diragukan lagi agak ekstrim, tapi dia membuat Tang San mengerti maknanya. Ayah, tolong ajari aku bagaimana aku bisa mendapatkan roh pembunuh. Petik 2. Tang San memandang ayahnya dengan tatapan tegas. Tang Hao menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mengajarimu. Aku tidak bisa mengajari kamu. Lagi pula, kamu adalah putraku. Bahkan jika aku melepaskan niat membunuh yang lebih padat, kamu masih tidak akan percaya bahwa aku akan membunuh kamu. Semangat yang membara hanya bisa mengandalkan pemahaman kamu sendiri dan apa yang kamu miliki. Kamu dapat bersantai sepenuhnya hari ini. Besok pagi, kita akan berangkat. Aku akan membawa kamu ke tempat di mana kamu dapat benar-benar menumbuhkan semangat membunuh kamu. Petik 2. Mendengar kata-kata Tang Hao, Tang San tidak bisa menahan perasaan senang. Tinggal di sini selama 2 tahun, berlatih tanpa istirahat, bahkan jika tempat ini bahkan lebih indah, itu akan tetap membuat orang bosan dengan estetika pada akhirnya. Dia akhirnya bisa pergi. Ayah dan anak itu makan dan tidur tertiup angin, dan tidak memiliki apapun untuk ditertibkan. Dini hari berikutnya, Tang Hao memimpin, dan keduanya meninggalkan kolam, meninggalkan lembah ini. Tang San tahu ayahnya tidak suka bertele-tele, dan karena itu ia juga tidak bertanya pada Tang Hao kemana mereka pergi, hanya diam-diam mengikuti di belakang ayahnya. Melewati 2 tahun penanaman tekun, saat ini kekuatan fisik Tang San telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Seolah-olah seluruh tubuhnya membudidayakan tangan giok misteriusnya, itu mengungkapkan kilau seperti permata. Matanya memiliki keagungan yang dicadangkan, dan jika seseorang tidak melihat dengan cermat, akan sangat sulit untuk memperhatikan warna biru tua di pupil matanya. Meskipun Tang San tidak berusaha keras untuk menumbuhkan kekuatan spiritualnya dalam 2 tahun ini, kekuatan spiritualnya masih membuat kemajuan yang cukup. Kultivasi dengan kemauan teguh dan keras kepala tidak hanya menempa tubuhnya, tetapi juga menempa pikirannya. Setelah 5 hari, Tang Hao membawa Tang San ke hutan yang tidak dikenal. Ketika mereka tiba, Tang San segera merasakan suasana yang akrab. Setelah kekuatan spiritualnya tumbuh kuat, indranya untuk dunia luar juga jelas tumbuh lebih tajam. Ini adalah atmosfer bahaya. Tang Hao berhenti di depan hutan. Kamu akan segera pergi ke tempat di mana kamu benar-benar bisa berlatih dalam pertempuran nyata. Karena itu, penting bagi kamu untuk mendapatkan cincin roh kelima kamu. Ada binatang buas yang cocok untukmu di hutan ini. Petik 2. Akhirnya akan mendapatkan cincin roh kelima. Tang San tidak bisa menahan semangat. Mendapatkan cincin roh kelima juga akan sepenuhnya menarik kekuatan rohnya. Dalam 2 tahun kultivasi, kapal pembuahan Tang San juga telah terhubung. Satu-satunya meridian yang tersisa sekarang adalah Governing Vessel. Tujuan Tang San memberi dirinya sebelum pangkat ke-60 adalah juga untuk menghubungkan kapal pemerintahan. Kemudian, keahlian surga misteriusnya bisa mencapai tahap lain. Setelah menghubungkan 8 meridian, ia bisa menggunakan Big Dipper Ki pelindung. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Spirit Masters. Dalam istilah dunia ini, itu harus disebut materialisasi kekuatan roh. Duduk. Petik 2. Tang Hao menunjuk ke tanah. Tang San kosong sesaat, tetapi masih mengikuti kata-katanya dan duduk bersila di tanah. Hanya dia agak tidak jelas tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan ayahnya. Tang Hao tidak menjelaskan, tetapi berjalan ke sisi Tang San. Lepaskan rumput perak birumu, setelah itu gunakan hatimu untuk merasakan. Dengan kekuatan spiritual kamu saat ini, kamu harus dapat merasakannya. Awalnya, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan kemampuan ini sedini mungkin, tetapi dengan pertumbuhan kekuatan spiritual Anda sejauh ini, seharusnya sudah waktunya untuk menerimanya. Petik 2. Tang San tidak mengerti arti kata-kata ayahnya, dia hanya samar-samar mendengar bahwa cincin roh di depannya adalah sesuatu yang telah direncanakan ayahnya sejak lama. Tanpa memikirkan hal lain, dia segera menutup matanya.
Blue Silver Grace dilepaskan secara otomatis, berputar di sekitar tubuhnya dan perlahan menyebar. Mengondensasi kekuatan spiritualnya, dia menyebarkannya ke sekelilingnya. Sebagai tanaman, rumput perak biru bersifat universal di seluruh benua. Segera, Tang San memasuki ranah yang pernah dia masuki sebelumnya. Rumput perak biru di sekitarnya sepertinya memanggilnya, kekuatan spiritualnya menguat secara substansial, membuat inderanya menjadi sangat jelas. Dia bahkan bisa membedakan suasana hati setiap rumput perak biru. Inderanya berangsur-angsur menyebar bersama dengan kekuatan spiritualnya, dan Tang San merasakan aura rumput perak biru tumbuh semakin luar biasa. Perlahan-lahan, dia menjadi basah kuyup dalam perasaan ini. Dia menemukan bahwa semua rumput perak biru tampaknya memiliki semacam suasana hati yang bergizi terhadapnya. Sepertinya mereka adalah anak-anaknya, mengoceh kepada ayah mereka dengan gembira. Bab 134. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Ini adalah suasana hati yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Secara bertahap, dia tidak perlu melepaskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Setiap rumput perak biru di dalam hutan melepaskan fluktuasi spiritual yang samar, dan meskipun mereka tidak kuat secara individu, dengan semua rumput perak biru yang ada di mana-mana bersama-sama, itu membentuk spiritual yang luar biasa lapangan, bergabung bersama dengan kekuatan spiritual Tang San dirilis. Melalui mereka, jangkauan Tang San bisa merasakan tiba-tiba berlipat ganda secara eksponensial. Setiap rumput perak biru menjadi seperti mata dan telinga Tang San. Tang San bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa dunia sebelumnya, tetapi sekarang menggunakan bidang spiritual rumput perak biru, area yang bisa diamati hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara bergema di telinga Tang San tanpa peringatan. Raja, Raja yang hebat, apakah ini benar-benar kamu? Kamu akhirnya datang kepada aku, terima kasih surga. Petik 2, Raja, apakah ini dimaksudkan untuk aku? Tang San dalam hati terkejut. Dia tidak mengerti mengapa suara akan muncul di dalam dunia rohaninya. Dan pada saat ini, Tang Hao berdiri di sebelah Tang San, mengungkapkan senyum samar. Kekuatan rohaninya juga telah terbuka selama ini. Sebuah suara tiba-tiba muncul ketika Tang San merasakan medan spiritual rumput perak biru di sekitarnya, membuatnya sangat terkejut. Dan suara ini secara tak terduga memanggilnya sebagai raja. Kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba menjangkau melalui bidang spiritual rumput perak biru yang awalnya lembut. Kekuatan spiritual ini dengan cepat berselisih dengan kekuatan spiritual Tang San, seolah-olah keduanya saling terikat. Raja, tolong datang ke sini untukku, bukan? Suara itu tampaknya menjadi lebih bersemangat, dan dengan kerinduan yang kuat. Membuka matanya karena terkejut, Tang San memandang ayahnya. Tang Hao dengan tenang berkata, kamu seharusnya sudah merasakannya. Pergi, aku akan menunggumu di sini. Ada kalanya mendapatkan cincin roh tidak membutuhkan pembunuhan. Petik 2, meskipun Tang San tidak mengerti apa yang dimaksud ayahnya, dia tetap berdiri. Sangat mengherankan baginya adalah bahwa bahkan tanpa dia dengan sengaja mengendalikan kekuatan rohaninya saat ini, aura spiritual yang kuat masih terhubung dengannya, terus-menerus memanggil. Melangkah ke dalam hutan, Tang San tiba-tiba merasakan aura mengancam dari roh-roh binatang di dalam hutan jelas melemah, seolah-olah roh binatang yang tersembunyi di antara pohon-pohon telah melangkah ke samping untuk membuka jalan. Dengan kepastian ayahnya, dia tidak ragu-ragu, melompat dan dengan cepat maju ke arah tarikan spiritual itu. Di mana dia lewat, rumput perak biru di tanah tampak memanggil dengan penuh semangat, berayun lembut berirama. Seolah menari riang saat kedatangan Tang San. Hutan ini tidak besar, setidaknya tidak bisa dibandingkan dengan hutan besar Stardew. Tetapi ketika dia masuk, Tang San menemukan bahwa tanaman di sini semua tampak sangat kuno, seolah-olah mereka telah mengalami tahun tanpa akhir. Pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit dapat dilihat di mana-mana, bahkan cahaya matahari pun sangat sulit menembus dedaunan yang lebat. Tang San dapat yakin bahwa ini adalah hutan kuno. Tapi, suara apa yang memanggilnya? Dia ingin mengetahui kebenaran, dan karena itu kecepatannya sangat cepat. Di tengah jalan, dia tidak terhalang oleh makhluk roh apapun, dan dengan mudah mengikuti tarikan kekuatan spiritual itu ke depan. Setelah bergegas selama sekitar 2 jam, kekuatan spiritual yang terhubung dengannya tiba-tiba menjadi sangat jelas. Raja, aku di sini. Petik 2, suara spiritual itu muncul sekali lagi, sangat gembira sehingga bahkan sedikit gugup.
Melewati dua pohon yang membutuhkan setidaknya beberapa orang yang bekerja bersama untuk mencapai sekitar, kekuatan spiritual Tang San bergeser, mengunci sebuah tanaman di depan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa panggilan spiritual datang dari tanaman ini. Tanaman merambat yang ramping memanjat, terjalin sampai mereka mencapai 10 meter di udara. Tampaknya tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya disatukan untuk membentuk tanaman yang luar biasa. Itu sepenuhnya biru jernih, permukaan berkedip dengan jenis tembus cahaya khusus. Di sekitarnya, rumput perak biru tumbuh subur. Masing-masing tanaman merambat itu setebal pinggang manusia, diameternya lebih dari 1 ci. Saat ini bergoyang sedikit, dan di tengah-tengah tanaman merambat, ada tanda-tanda yang tak terduga terkondensasi bersama seperti wajah manusia. Saat ini ekspresinya tampak tersenyum. Tersenyum padanya, tanaman merambat ini memberinya kesan yang tangguh, aura yang sangat tangguh dilepaskan tanpa sedikit pun pengekangan. Fluktuasi spiritual yang intens memancar keluar dengan wajah sebagai pusat, berputar di sekitar Tang San dengan irama ceria. Tarikan spiritual berhenti di sini. Meskipun Tang San telah melihat binatang jenis roh tanaman sebelumnya, itu masih pertama kalinya dia bertemu dengan aura yang begitu hebat. Apakah kamu memanggilku? Tang San menatap anggur besar di depannya dengan tatapan yang menyala. Meskipun dia sudah merasakan bahwa lawannya tidak memiliki sedikit pun kedengkian, di dalam hati dia masih tidak bisa membantu menjadi sedikit waspada. Ya, Raja yang hebat, akulah yang memanggilmu. Petik 2. Wajah manusia di tanaman merambat itu bergerak, mengungkapkan ekspresi manusia yang luar biasa, mulutnya yang besar terbuka, secara tak terduga mengeluarkan ucapan manusia. Kali ini bukan lagi pertukaran spiritual, melainkan pidato yang benar. Tang San terkejut. Faktanya, budidaya roh binatang jenis tanaman jauh lebih sulit daripada binatang roh jenis hewan. Dia belum pernah mendengar Grandmaster mengatakan bahwa binatang jenis roh tanaman bisa berbicara, tetapi fakta-fakta yang tersusun di depannya tidak bisa ditoleransi. Kamu siapa? Mengapa kamu memanggil aku Raja? Petik 2. Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanaman merambat tersenyum. Karena mengalir melalui tubuhmu, darah lebih mulia daripada milikku. Jika aku bisa disebut raja di antara rumput perak biru, maka kamu adalah kaisar. Petik 2. Mendengar ini, Tang San dalam hati agak mengerti. Otaknya beroperasi dengan kecepatan tinggi, segala macam kemungkinan terus muncul di benaknya. Pohon anggur besar di depannya secara tak terduga juga merupakan rumput perak biru. Yang secara universal dianggap sebagai roh sampah, rumput perak biru, sebenarnya dapat ditumbuhkan sedemikian rupa. Sebelum Tang San membuka mulutnya, Blue Silver King berbicara sekali lagi. Jarak ke darah dari kerajaanmu masih setidaknya 15.000 tahun kultivasi untukku. Untuk bertemu dengan kamu, untuk merasakan aura darah yang kamu bawa, aku tampaknya telah menemukan jalan menuju darah yang lebih mulia. Terima kasih, Rajaku. Petik 2. Tang San mengerutkan kening. Maaf, mungkin kamu telah melakukan kesalahan. Aku benar-benar bukan rajamu. Aku seorang manusia, bukan rumput perak biru. Aku kebetulan memiliki semangat rumput perak biru. Petik 2. Tidak. Petik 2. Blue Silver King berkata dengan agak bersemangat. Raja yang hebat, tidak mungkin bagi aku untuk salah mengartikannya. Aura yang kamu bawa adalah aura permaisuri biru perak, ini bukan kesalahan. Jika kamu hanya manusia biasa dengan roh rumput perak biru seperti itu, apakah kamu percaya kamu bisa berkultivasi ke tingkat kamu saat ini? Apa yang kamu miliki, adalah darah keluarga kekaisaran perak biru. Raja besar, Tang San tercengang. Kamu mengatakan, bahwa rumput perak biru aku bukan rumput perak biru biasa. Iya nih, apa yang kamu miliki adalah darah paling murni dari royalti perak biru. Jika aku menggambarkan semangat kamu maka, aku pikir akan lebih cocok untuk menggunakan Blue Silver Emperor, bukan Blue Silver Grace. Semua perak biru adalah satu baris, semua adalah orang-orangmu. Pernahkah kamu merasa mereka memanggil kamu? Petik 2. Kaisar perak biru. Jantung Tang San berkedut. Tiba-tiba dia memahami beberapa niat ayahnya untuk membiarkan dia datang ke sini. Mungkinkah roh ibunya pada masa itu adalah Blue Silver Emperor? Bahwa apa yang dia warisi bukanlah roh sampah, tetapi sang kaisar perak-perak yang mendalam. Blue Silver King yang luar biasa itu melanjutkan. Kaisar perak biru selalu berada di jalur yang sama di dunia ini. Hanya ketika Blue Silver Emperor terakhir berlalu, Blue Silver Emperor berikutnya akan muncul. Bahkan jika kamu manusia,
saat ini kamu adalah satu-satunya orang yang darahnya mengalir darah Kaisar Perak Biru. Petik 2. Tang San merasakan denyut nadinya semakin cepat. Tapi, aku tidak pernah merasa bahwa rumput perak biruku adalah sesuatu yang istimewa. Mungkin kamu tidak mengerti, tapi kekuatan yang aku miliki saat ini diperoleh dengan metode kultivasi khusus. Petik 2. Tang San selalu percaya bahwa alasan dia bisa memiliki kekuatan roh penuh bawaan tidak terkait dengan rohnya, tetapi lebih kepada budidaya keterampilan surga misterius. Akibatnya, dia masih agak meragukan kata-kata Blue Silver King. Blue Silver King menghela nafas dengan ringan, mengatakan, "Ya, kamu tidak salah, sebelumnya, Blue Silver Emperormu tidak berbeda dari Blue Silver Grace biasa. Ini kesalahan kita, karena, darah kekaisaran perak biru kamu masih belum benar-benar terbangun. Karenanya kamu masih tidak dapat merasakan betapa beratnya itu. Raja yang hebat, kamu datang ke sini, jangan bilang itu bukan untuk membiarkan aku membantu kamu membangunkannya." Petik 2. Mendengar kata-kata Blue Silver King, jika Tang San masih tidak mengerti, dia tidak akan menjadi Tang San. Membangkitkan, rohnya sudah memiliki satu kebangkitan ketika dia berusia 6 tahun, mungkinkah masih diperlukan sedetik? Tampaknya merasakan cara berpikir Tang San, Blue Silver King dengan sabar berkata, "Yang mulia, apakah kebangkitan manusia biasa dapat benar-benar membangkitkan darah bangsawanmu itu? Di benua, selain kamu, aku adalah rumput perak biru yang hidup paling lama. Karena itu aku dipanggil Raja Perak Biru. Akhirnya bertemu dengan kamu, sebagai hamba kekal kamu, kami akan selamanya melindungi kamu. Apakah kamu ingin selamanya melindungi subjek kamu?" Petik 2. Tanpa ragu-ragu, Tang San dengan tulus memperbaiki pandangannya pada Blue Silver King, mengangguk dengan tegas. "Ya." Petik 2. Dua tetes cairan biru mengalir dari tempat mata tertuju pada wajah manusia Blue Silver King. Hampir 20 tahun, tanpa merasakan aura yang mulia. Hari ini, kita akhirnya tidak lagi menjadi anak yatim. Yang mulia, silakan rasakan subjek kamu menyembah kamu. Petik 2. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Kata-kata itu jatuh, dan aura yang sangat besar tiba-tiba naik. Itu bukan dari Blue Silver King di depannya, melainkan dari seluruh hutan. Kilau biru dalam dipancarkan oleh setiap rumput perak biru. Satu rumput perak biru mungkin hanya memancarkan setitik kecil cahaya biru, tetapi ketika cahaya biru jutaan dan jutaan rumput perak biru terkondensasi, itu adalah lautan biru. Tang San langsung merasa dirinya menjadi pusat lautan ini. Tubuhnya seperti mulut menelan yang sangat besar, dengan panik menelan laut biru yang mencair dari dunia luar. Aliran panas yang belum pernah terjadi sebelumnya naik dari dalam. Pada saat ini, Tang San tidak lagi merasakan kejutan atau tekanan dari energi yang sangat besar, dan dia juga tidak merasakan sensasi pembengkakan tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa ketika aliran hangat itu mengalir dengan berani, aura yang sangat lembut menyapu lembut dari tubuhnya. Untuk beberapa alasan, ketika dia merasakan aura lembut ini, Tang San tiba-tiba memiliki semacam keinginan untuk menangis. Tampaknya itu semacam suasana hati yang bergizi, seolah-olah apa yang dia kenakan saat ini adalah belayan ibunya. Menutup matanya, Tang San tidak ingin membiarkan perasaan ini berlalu. Dia meninggalkan persepsi tentang segala sesuatu di dunia luar, dia bahkan tidak menggunakan pikiran bermutu untuk menghitung keuntungan dan kerugiannya saat ini. Sepenuhnya memfokuskan hatinya pada kelembutan yang sepenuhnya tanpa pamrih, kelembutan yang sepenuhnya tanpa pamrih. Clear Sky Hammer diwarisi dari ayahnya, Blue Silver Grace dari ibunya. Tidak masalah apakah itu rumput perak biru biasa atau kaisar perak biru yang dibicarakan oleh Raja Perak Biru. Semua ini adalah apa yang ditinggalkan ibunya di dunia ini. Tang San tahu bahwa, aura lembut itu, adalah aura yang disisihkan ibunya untuk darahnya. Cinta keibuan, cinta tanpa pamrih di dunia. Tang San belum pernah memiliki perasaan seperti ini sebelumnya, tetapi sekarang dia melakukannya. Meskipun ia masih belum memiliki seorang ibu di dunia ini, saat ini, cinta keibuan yang kuat itu menyelimuti hatinya. Di lubuk hatinya yang paling dalam, sesuatu tampak hancur, meleleh. Tang San tampaknya melihat pemandangan kelahirannya di dunia ini, seorang wanita pucat dengan rambut biru panjang menariknya ke dadanya, tetesan air mata biru yang berkilau dan tembus cahaya meluncur ke bawah pipinya yang halus, jatuh di dadanya dan perlahan-lahan meresap ke dalam. Meskipun dia tidak mendengar suara apapun di tablo itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cinta wanita memanggilnya. Ibu Tang San benar-benar ingin memanggil,
tetapi bagaimanapun dia memanggil, wanita di tempat itu masih perlahan memudar. Yang tersisa hanya dia yang membedong, biru samar menyebar di dadanya. Di dunia nyata, berdiri di sana, Tang San sudah memiliki pipi yang mengalir dengan air mata. Permukaan kulitnya sudah benar-benar berubah menjadi blue silver grass yang berkilau dan tembus cahaya, memancar dari tubuhnya, melilit. Rumput biru perak itu juga luar biasa berkilauan dan tembus cahaya. Cairan biru berguling dari mata Blue Silver King. Orang mungkin salah mengira orang, tetapi dia tidak akan membuat kesalahan. Bocah di depannya ini adalah keturunan keluarga kekaisaran, anak dari permaisuri perak biru pada masa itu. King Raja yang agung, aku berharap jiwa dan roh kamu dapat beristirahat dengan tenang. Petik 1. Cahaya biru yang luar biasa bergegas masuk, dan tubuh Tang San basah kuyup dan mengambang di laut yang sangat lembut. Tidak ada rasa sakit, hanya ada aura lembut yang membelai jiwanya. Cincin roh muncul satu demi satu. Cincin roh pertama, Datura Serpent, cincin roh kedua, Ghost Fin, cincin roh ketiga, Man Face Demon Spider, cincin roh keempat, It Demon Spider. Kuning, kuning, ungu, hitam. 4 cincin roh tidak bergerak setelah muncul, melainkan naik berurutan di atas Tang San. Dan bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyerbu keempat cincin roh ini, memberikan masing-masing satu lapisan biru. Dan pada saat ini, rumput perak biru di lingkungan Tang San mulai berubah. Ini bukan disebabkan oleh samudra biru yang mengembun di dunia luar, tetapi dipancarkan dari Tang San sendiri. Blue silver grass yang semula berkilau dan tembus cahaya menjadi lebih transparan. Secara bertahap, itu benar-benar berubah menjadi transparansi yang gemerlap seperti safir. Di jantung biru tembus itu, ada ven emas, menyebar dari akar setiap helai rumput perak biru melalui daun. Kaisar perak biru yang sejati akhirnya lahir. Dalam sekejap, di bawah pengaruh cahaya emas biru yang menyebar dari Tang San, cahaya biru di udara jelas menjadi lebih dahsyat. Di tanah, setiap rumput perak biru mulai berubah berkilau dan transparan, mulai tumbuh dengan panik. Bahkan Raja Perak Biru di depan Tang San menjadi transparan di bawah pengaruh cahaya keemasan biru yang dilepaskannya, wajahnya menunjukkan ekspresi puas. 4 cincin roh Tang San semuanya membagikan kilau emas keemasan. Dengan sangat cepat, cahaya keemasan biru itu sekali lagi meresapi cincin roh. Tampaknya keempat cincin roh ini tidak berbeda sama sekali dari sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya, mereka sudah bukan lagi cincin roh 4 dari rumput perak biru, melainkan 4 cincin roh dari Kaisar Perak Biru. Otot-otot pembengkakan Tang San agak menyusut, seluruh tubuhnya tampak lebih proporsional. Perawakannya tidak berubah, tetapi rambut hitamnya secara bertahap berubah menjadi biru tua. Di dalam biru tua itu masih tercampur kilau kemasan. Itu seperti Kaisar Perak Biru di sisinya. Rambut panjang kristalin begitu indah, dan pada saat ini, atribut seluruh tubuh Tang San semuanya dipromosikan secara tidak berwujud. Tidak terkait dengan kekuatan roh, itu benar-benar merupakan rekonstruksi tubuhnya setelah membangunkan rohnya. Sifat-sifat Blue Silver Grace adalah ketabahan dan vitalitas yang kuat. Dan sebagai Kaisar Perak Biru, saat ini tubuh Tang San tidak diragukan lagi mencerminkan ini dengan sempurna. Saat ini, vitalitas tubuhnya yang berkembang tiba-tiba mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu bahwa pada saat ini, tubuhnya mendapatkan mekanisme yang menakutkan, atribut khusus yang tidak dapat dibayangkan orang. Juga atribut eksklusif Kaisar Perak Biru. Itu bukan atribut yang bisa dirasakan dengan jelas, tetapi itu akan memiliki pengaruh besar pada masa depan Tang San. Cahaya biru berangsur-angsur berkurang, Tang San secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran. Tapi dia tidak mau bangun, karena kelembutan lembut itu perlahan berlalu ketika dia bangun. 4 cincin roh asli menghilang ke tubuh Tang San satu persatu, tetapi bintik cahaya yang tak terhitung itu mulai mengembun dengan cepat, membeku ketika mereka berputar di sekelilingnya. Cahaya biru yang luar biasa menyatu menjadi lingkaran biru besar, berputar di sekitar Tang San, lingkaran halo terus terkompresi dan tumbuh lebih kecil, warnanya juga berubah semakin gelap. Tang San tidak tahu perasaan seperti apa itu, dia hanya merasakan aliran hangat di dalam dirinya benar-benar terlepas. Dan air mata yang mengalir dari matanya semakin banyak, dan banyak lagi. Akhirnya, semua biru konvergen itu berubah menjadi lingkaran cahaya dengan ukuran yang sama dengan cincin roh. Bintik biru yang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berubah menjadi hitam. Waltzing,
Cincin cahaya hitam baru itu mulai berputar di sekitar Tang San dengan irama yang akrab, segala sesuatu di sekitarnya menjadi diam. Di tanah, rumput perak biru yang tumbuh dengan panik 3 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Transparansi mereka secara bertahap menghilang bersamaan dengan cahaya biru, tetapi nafas kehidupan yang mereka lepaskan jelas menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah efek dari aura Kaisar Perak Biru. Di bawah pengaruhnya, semua rumput perak biru akan membuat lompatan kualitatif. Tang San telah memperoleh banyak hal dari sini, tetapi aura Kaisar Perak Biru telah dianugerahkan banyak. Jangan menangis, Yang Mulia. Masa lalu sudah masa lalu. Kami membutuhkan berkah kamu. Petik 2. Blue Silver King memanggil dengan lembut. Dengan segala sesuatu yang sudah tenang, Tang San perlahan membuka matanya, kabur dengan air mata. Terima kasih. Petik 2. Suara Tang San agak tersedak. Dia tidak berterima kasih kepada Raja Perak Biru karena membantunya membangunkan roh Kaisar Perak Biru yang sebenarnya, melainkan berterima kasih padanya karena membiarkannya mengalami aura ibunya. Sejak lahir, di dua dunia, ini adalah pertama kalinya ia merasakan kelembutan hati yang tak terpisahkan ini. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Hanya saja penampilan kamu telah membangkitkan vitalitas yang bahkan lebih hebat di dalam kita. Cincin roh yang kamu peroleh sekarang, aku memadatkannya hingga batas ekstrim dari apa yang bisa ditanggung tubuhmu. Dalam istilah manusia, cincin roh ini kira-kira sama dengan apa yang bisa muncul dari makhluk roh 25.000 tahun. Dia benar-benar tidak datang dari dunia luar, tetapi berasal dari dirimu sendiri. Dia akan tumbuh dan berkembang bersama dengan apa yang kamu bisa bertahan. Setiap kali kamu berada di dunia orang-orang kamu, itu akan berubah sesuai dengan tubuh kamu. Petik 2. Saat ini, Tang San dapat dengan susah payah mengingat kata-kata Raja Perak Biru, tetapi ia tidak berminat untuk merasakan perubahan dalam tubuhnya, dan bahkan lebih tidak akan menemukan bahwa penampilan awalnya yang biasa telah mengalami beberapa perubahan menit dan perubahan kecil ini akan membuatnya tampak 100 kali lebih tampan dari sebelumnya. Penampilan aslinya hanya dipengaruhi oleh darah ayahnya. Tapi sekarang, dia akhirnya secara bersamaan mewarisi darah kedua orang tuanya. Hadirnya dia, bisa dianggap dirinya yang sebenarnya. Cahaya samar berkedip, wajah Tang San mengungkapkan fluktuasi suasana hati yang jelas. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi melepaskan semangatnya sendiri Blue Silver Emperor. Sekelompok kecil rumput perak biru muncul dari telapak tangan kanannya, bila rumput yang berkilau dan tembus cahaya tidak memiliki duri Ghost Fin, dan hanya akan tampak sedikit lebih besar daripada rumput perak biru biasa. Tapi bila rumput seperti safir itu tampak begitu indah, khususnya urat emas di tengah memberi orang-orang rasa keindahan yang bahkan lebih istimewa. Ini bukan Blue Silver Grass, melainkan Blue Silver Emperor yang sebenarnya. Jika Blue Silver Grass adalah roh buangan, maka Blue Silver Emperor benar-benar roh tingkat pertama, roh yang unik. Satu-satunya roh dengan darah kaisar. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Membelai Kaisar Perak Biru dengan lembut, Tang San tampaknya merasakan keberadaan ibunya. Berdiri di sana seperti itu, dia terus mengulangi gerakan yang sama. Dari awal hingga akhir kebangkitan Kaisar Perak Biru, 7 hari telah berlalu. Setelah 7 hari, setelah akhir upacara kebangkitan, Tang San berdiri diam-diam di depan Raja Blue Silver selama 3 hari. Setelah itu ia diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada Raja Perak Biru yang sudah berusia lebih dari 85.000 tahun ini, dan diam-diam meninggalkan hutan kuno ini. Melangkah keluar dari hutan, Tang San melihat ayahnya duduk bersila dengan mata tertutup. Merasakan aura putranya, Tang Hao perlahan membuka matanya. Tapi ketika pandangannya jatuh pada Tang San, dia benar-benar tercengang. Tang San belum pernah melihat ekspresi seperti ini di wajah ayahnya, kelemah lembutan yang tak terbatas. Bibir gemetar, Tang Hao menatap wajah Tang San dengan bodoh, 2 baris air mata mengalir di wajahnya yang sudah tua. Ah Yin, dengan diam-diam memanggil, suara Tang Hao juga bergetar. Dia berdiri, seluruh tubuhnya tampak bergetar. Dengan berani melangkah maju, dia mencapai Tang San dan, merentangkan tangannya, dengan paksa menarik putranya ke pelukannya. Ah Yin, apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu? Kenapa kamu begitu bodoh, mengapa? Tang Hao praktis berteriak, menangis dan mengeluh. Tang San jelas bisa merasakan air mata membakar ayahnya jatuh di jaketnya. Ah Yin, itu seharusnya nama ibunya. Tanpa sadar, pipi Tang San juga mengalir dengan air mata.
Ayah dan anak saling berpelukan menangis, tidak berbicara, untuk waktu yang sangat lama. Masih Tang San yang mengambil inisiatif untuk berbicara. Ayah. Tang Hao menegang sejenak, perlahan mengangkat kepalanya. Kedua tangannya menggenggam bahu Tang San, dia menatapnya dengan bingung. Ayah. Petik 2. Tang San memanggil. Tang Hao bergumam. Kamu tahu, ibumu sangat cantik. Dia benar-benar sangat cantik. Dia adalah wanita paling sempurna di dunia ini. Lembut, baik hati, cantik. Semua kata yang bisa menggambarkan kecantikan sepertinya dibuat hanya untuknya. Saat ini, kamu akhirnya agak mirip dengannya. Aku sepertinya melihatnya melambai padaku. Petik 2. Mengangkat kepalanya untuk menatap langit, Tang Hao tiba-tiba berteriak dengan suara keras. Ah Yin, apakah kamu melihat? Putra kami sudah dewasa. Dia sudah dewasa. Ah Yin. Rasa sakit mendalam ayahnya sangat memengaruhi Tang San. Teriakan Tang Hao membuat segalanya di sekitar mereka bergidik, sampai jejak merah menyebar dari sudut mulutnya. Menghadapi langit dan menderu, dia jatuh dengan kaku ke tanah. Tang San buru-buru mendukung ayahnya, kaget. Mengangkat tangannya untuk menekan dada Tang Hao, kekuatan internal skill surgawi yang kaya dan lembut dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ketika skill surga misterius memasuki tubuh Tang Hao, Tang San segera menemukan apa yang salah. Saluran energi tubuh ayahnya benar-benar kusut bersama-sama, tidak satu pun dari 5 viscera dan 6 usus di tempat asalnya, saluran energi juga kacau secara tidak normal. Surga, jika ini adalah orang biasa, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Hati Tang San tiba-tiba jatuh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayah yang begitu kejam di depan istana Paus Agung akan benar-benar membawa luka parah. Ini adalah luka lama. Luka lama di tubuh Tang Hao begitu parah sehingga, jika bukan karena kekuatan internal sekolah ortodoks Heaven Skill Tang San, ia juga tidak akan dapat merasakan kondisi Tang Hao saat ini. Tubuh Tang Hao dapat digambarkan dalam bahaya runtuh kapan saja. Satu kesalahan, dan dia akan segera mati. Ini adalah salah satu judul Douluo paling kuat di dunia saat ini. Tang San merasakan sakit di hati ayahnya. Selama bertahun-tahun, berapa banyak yang ayahnya alami. Menarik napas dalam-dalam, Tang San tidak ragu-ragu untuk mendukung tubuh ayahnya dan duduk bersila di belakang punggung Tang Hao. Misterius Heaven Skill pertama kali beredar sekali dalam dirinya. Dia terkejut menemukan bahwa kapal pembuahannya tiba-tiba juga sudah terhubung. Kekuatan internal bersirkulasi di sepanjang 8 meridian yang luar biasa, dan dengan hanya satu sirkuit sepertinya agak meningkat. Digambarkan dalam hal kekuatan roh, Tang San sekarang sudah stabil di peringkat 53. Kedua tangan seperti batu giok, aliran energi putih lembut mengepul dari telapak tangan Tang San, menempel kuat ke pusat punggung Tang Hao. Keahlian surga misterius yang lembut perlahan memasuki tubuh Tang Hao. Tang San tidak segera menyembuhkan ayahnya, tetapi pertama-tama mengedarkan kekuatan internal keahlian langit misteriusnya melalui tubuh ayahnya sekali, meninjau saluran energi ayahnya selama bertahun-tahun yang terluka. Sebagai kekuatan internal kelas 1 sekte, kemampuan perawatan misterius Heaven Skill sendiri sangat kuat. Namun, perlawanan di dalam tubuh Tang Hao benar-benar terlalu besar. Kekuatan roh Tang Hao adalah keberadaan yang sangat kuat, dan meskipun tidak mengendalikan dirinya sekarang, energi kuat itu masih beredar di dalam tubuhnya dan bertabrakan dengan kacau. Perbedaan antara kekuatan roh Tang San dan Tang Hao terlalu besar. Pada saat ini dia hanya bisa dengan hati-hati menghindari kekuatan roh Tang Hao, dan sejauh mungkin memberi makan saluran energi dalam tubuh Tang Hao. Semakin lama kekuatan internalnya beroperasi di tubuh ayahnya, jantung Tang San yang lebih rendah turun. Luka lama Tang Hao jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Tang Hao di dunia ini adalah perjuangan terakhir. Di bawah makanan dari skill surga misterius, Tang Hao perlahan-lahan terbangun dari ketidaksadaran. Dia belum pernah merasa senyaman ini selama bertahun-tahun. Membuka matanya yang kabur, Tang Hao mengerutkan kening. Little Sun, mundur. Percuma saja, aku baik-baik saja. Petik 2. The Mysterious Heaven Skill membuat sirkuit terakhir dalam Tang Hao. Tang San perlahan menarik kekuatan internalnya. Tetapi ekspresinya menjadi sangat serius. Ayah, lukamu. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata. Tidak apa-apa, selama bertahun-tahun, aku sudah terbiasa dengannya sejak lama. Jangan bilang kamu percaya bahwa, sebagai judul Douluo, aku akan dihancurkan oleh goresan ini. Petik 2. Tidak, ayah. Petik 2.
Tang San berbalik di depan Tang Hao. Cedera kamu sangat serius. Tanpa perawatan yang baik, mungkin saja kamu bisa. Bisakah apa? Tang Hao melotot ke Tang San. Mati? Ya, apa yang mengerikan tentang kematian? Mati? Aku juga akan pergi menemani ibumu. Kamu tidak perlu peduli dengan masalah aku. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin sesuai dengan instruksi aku. Jangan bilang bahwa kamu ingin tidak dapat melindungi orang yang kamu cintai seperti aku saat itu. Petik 2. Mati. Tang San tiba-tiba menjadi gelisah. Ayah, apakah kamu benar-benar tidak memiliki hal lain yang kamu inginkan dalam hidup ini? Ya, ibu sudah mati, tetapi, kamu masih memiliki aku di dunia ini. Aku putra kamu. Jika kamu mati, apa yang harus aku lakukan? Tidak memberitahu aku bahwa kamu tidak ingin melihat aku menikah dan memiliki anak di masa depan, tidak ingin melihat cucu kamu. Petik 2. Tang Hao tampak terganggu sejenak. Melihat Tang San, cahaya di matanya menjadi sedikit lembut. Apa yang kamu lakukan berbicara tentang ini? Aku masih belum mati. Selain itu, bahkan jika aku ingin perawatan, apa gunanya? Aku tahu cedera aku sendiri. Aku sudah sangat beruntung mengendalikan mereka sampai tingkat ini sampai sekarang. Petik 2. Aku bisa mengobatinya. Petik 2. Tang San dengan tegas mengawasi ayahnya. Tang Hao tersenyum, senyum yang agak mengejek. Bahkan tipe penyembuhan titel Douluo tidak bisa menyembuhkanku. Kamu bisa. Tang San dengan tegas berkata. Kemampuan penyembuhan dari Spirit Masters tipe penyembuhan hanya bisa mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Tetapi kekuatan roh aku memiliki kemampuan untuk sampai ke akar itu. Petik 2. Merasakan kenyamanan di dalam tubuhnya, Tang Hao mengerutkan kening. Tang San melanjutkan, tapi aku masih belum bisa menyembuhkanmu sepenuhnya, karena kekuatan rohku dan milikmu terlalu jauh. Ketika kekuatan roh aku mendekati milik kamu, aku yakin aku bisa memperlakukan kamu. Petik 2. Tang San tidak membesar-besarkan hal ini. Jika budidaya misterius langit misteriusnya dapat mencapai ranah ke-9, mengandalkan kekuatan internal ortodoks ini, ia memang mungkin menyembuhkan Tang Hao. Tapi apa yang tidak dia katakan adalah bahwa, bahkan ketika Tang Hao benar-benar sembuh, kekuatan rohnya juga akan turun secara besar-besaran dari bertahun-tahun cedera yang parah. Tang Hao dengan tenang berkata, ini semua masalah untuk nanti. Nanti hal-hal tersebut bisa dibahas nanti. Petik 2. Tiba-tiba, dengan aputong terdengar, Tang San berlutut di depan Tang Hao. Bangun, lutut seorang pria adalah emas. Yang paling aku benci adalah membungkuk dan mengikis orang. Petik 2. Tang Hao berkata dengan marah. Tatapan keras kepala muncul di mata Tang San. Ayah, aku ingin kamu berjanji satu hal padaku. Jika kamu tidak berjanji, aku tidak akan bangun. Petik 2. Tang Hao belum pernah melihat putranya mengatakan sesuatu seperti ini kepadanya. Benda apa? Tang San berkata dengan suara rendah. Mulai sekarang, kamu tidak bisa bertarung dengan orang lagi. Terutama tidak dengan orang-orang dengan tingkat kekuatan yang sama dengan kamu. Jika tidak, jika cedera internal kamu diperburuk, maka Tang Hao tidak sabar melambaikan tangan. Itu tidak mungkin. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan. Bagaimana aku bisa mengikat tangan dan kaki? Petik 2. Tang San dengan tegas mengatakan, Ayah, aku akan tumbuh secepat mungkin, menjadi sekuat mungkin, sekuat kamu. Aku putra kamu, masalah kamu adalah urusan aku. Serahkan pada aku ingin kamu hidup, aman dan sehat. Untuk melihat aku menikah, untuk melihat kelahiran cucu kamu, untuk melihat masa depan kita. Petik 2. Tang Hao menarik Tang San dari tanah dengan satu tangan. Berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Bukan omong kosong, pertahankan. Saatnya membawa kamu kemana kamu harus pergi. Petik 2. Ayah. Tang San berteriak. Tang Hao berbalik tajam, dia terkejut menemukan 8 Spider Lances, berubah menjadi biru transparan, menunjuk ke 8 vital Tang sendiri. Evolusi Blue Silver Grace menjadi Blue Silver Emperor kemudian mengembangkan tulang roh eksternal 8 tombak Tang San. Saat ini hanya ujung tombak tajam dari 8 laba-laba lens yang berwarna ungu, sisanya seperti rumput perak biru milik Santang, warna biru yang berkilau dan transparan. Hanya saja, dalam cahaya biru, merah, dan putih tembus ini samar-samar terlihat bergerak. Apa yang sedang kamu lakukan? Murid mata Tang Hao berkontraksi.